Dan Albion yang menggantikan seorang Senko di sini jadi Abyssal Dragon Lane-nya. Dan oke, kita lihat ya di sini untuk pick dari kedua tim. Kalau untuk komposisi kayak ada yang maju, ada yang flank, ada yang belakang itu emang Archangel. Tapi untuk yang kayak all in ini dari IUE. IUE ya, all in ya. Mereka kalau misalnya mereka rekrut 55 gitu kan. Dan ini bakal bahaya sih ketika ada war besar terjadi gitu. Mereka harus lebih bijak mempertahankan masing-masing dan harus lebih tahan dan saling kontak aja sih kalau menurut gua. Kalau misalnya ada kesempatan mereka bisa ambil, kalau nggak dapet ya udah mundur aja gitu loh. Benar. Ini lebih aman dan sambil cari objektif yang lain. Dan sekarang kita bakal masuk ke gamenya, nggak pakai lama. Jadi buat kalian siapakah yang bakal dukung tim yang menang gitu kan? Atau mungkin siapa gitu antara Angel atau Alisal Alta. Dan kita bakal lihat sekarang langsung aja terjadi penyergapan. Untungnya masih ada flicker dari Flava dan masih bisa hidup di sana Angel. Ternyata kita lagi-lagi miss ya Florentino-nya jungle kawan gitu kan. Itu dia sayang gitu kan. Nightmare-nya bakal jadi drill gentleman gitu kan, karena bakal jadi jungler di sini. Tapi melawan dari Haki-Haki ya, tapi agak sedikit sulit. Tapi ingat ya, Nightmare atau komposisi dari Alisal Alta ini bisa dibilang main tabrak gitu kan. Udah cukup nabrak ini sebenarnya kalau untuk nabrakin si Fadel sama Albion ya. Cuman sekarang jadi pertanyaan adalah dari Mavers dan Zero-Zero-nya apakah bisa jagain dua hero itu gitu kan. Tapi ada juga Zero-Zero di sana ternyata mau coba bandel-bandel, tapi orang WL bisa dicoba untuk masuk. Dan akhirnya Zero-Zero juga harus mundur. Belum ada war lagi yang didapatkan. Tapi di sana ternyata ada sawer-sawer bunga sayang dan Nightmare-nya hanya memberikan damage saja ke arah seorang Mavers. Dan ternyata Flavanya harus buang satu ultimate. Harus buang juga. Itu lumayan mahal pastinya. Dan itu bakal worth it sekali kalau misalnya kata tidak bisa digunakan lagi gitu kan. Dan itu bakal menjadi informasi yang sangat baik untuk bisa mendapatkan dan dimanfaatkan lagi ketika ada war. Dan sudah ada lagi di mana Abyssal bakal diserang dan terjadi pertukaran dulu aja dari Darkslayer dan juga Abyssal satu sama lain buat tim. Cuma lebih cuan ke arah tim Alisal Alta sih, karena mereka juga mendapatkan adanya Abyssal Dragon ya. Otomatis farming bakal lebih cepat. Tapi kalau Archangel pengen dapat tower itu bakal lebih signifikan sih damage-nya. Benar, memang agak bisa bilang signifikan sih. Tapi ya bisa dibilang untuk Alisal Alta kayak berani loh setupnya, lihat tuh. Dia dari Nightmare-nya aja sampai berani untuk ngambil Might Golem dari si Haki-Haki. Bisa dibilang untuk setupnya dari Alisal Alta memang udah berani banget. Dan memang mereka harus main tabrak. Karena kalau main range kalah, range-nya tuh bakal kalah sama Archangel gitu kan. Walaupun memang di sini ada Iggy yang bisa bilang range-nya juga bisa jauh. Cuman tetap di sini tuh masalahnya ada hero-hero dari Archangel tuh main hero-nya main jauh banget gitu kan, jauh-jauhan banget, range banget gitu kan. Makanya dari Alisal Alta harus restart dengan cara ya tabrak gitu. Tabrak. Mungkin bisa solusi yang terbaik kalau misalnya kata itu berhasil dari skenario-nya ya. Bisa dijaga dengan adanya lumpur di sana, tapi kita bakal lihat juga dari arah WL yang pelan-pelan nge-trap terlebih dahulu, tapi terjadi penyerangan dari Human OP yang bakal menyerang ke arah Flava. WL langsung terjang, bisa menonjok tanah, tapi nampaknya masih bisa dihindari dengan adanya Flava dengan explosive fireball-nya cepet banget clearing wave terlebih dahulu ya dari arah mid-nya. Betul. Kita bakal lihat pelan-pelan dari arah 3 orang di atas yang bakal menyerang sambil menjadi mata Flava. Tapi di arah tengah sudah langsung aja ada mekanik. Oke, bakal menyerang dengan ada Dragon Sword dikeluarkan untuk bisa lari. Tapi Fadel juga harus menjaga jarak juga karena Mavers dari samping tidak bisa melihat dia. Tapi ada 3 orang bakal menyerang juga. Mavers dalam bahaya dan bakal bisa melarikan dirinya. Untungnya nggak bisa nggak bisa disandwich dari Raychot untungnya. Karena bahaya juga gitu kalau misalnya kata ke sandwich 4 orang sekaligus Angel. Benar, itu bahaya banget sih. Tapi kita lihat ya yang pastinya Desi ini pun langsung saja coba untuk rotasi. Dan diatif juga Human OP di sana. Udah ngebuang flickernya, udah ngebuang flicker, ngebuang Agnes Graves. Itu jadi informasi banget sih yang pastinya ya. Langsung untuk ke arah tim Archangel kalau Human OP-nya ini bakal cooldown flicker dan juga cooldown untuk ultimate-nya. Dan wow, damage-nya Flava aja sampai setengah HP loh ini, walaupun bisa dibilang Fadelnya pun udah kecil gitu. Tapi nanti juga ternyata di sana ada WL dan Zero-Zero yang lagi asyik berduaan melakukan satu war. Tapi Zero-Zero terus saya nggak mau terlalu greedy, nggak mau terlalu serakah juga untuk dapetin kill karena memang tadi udah dilihat ya ada Florentino-nya. Dan terus saya Zero-Zero hanya bakal coba untuk clearing clip aja. Betul, clearing clip terlebih dulu aja sambil tahan-tahan dan sambil mencari kesempatan juga. Agnes Graves agak miss tadi dan tidak kena siapa-siapa, nampaknya lumayan mahal untuk bisa dibuang. Tapi belum berakhir, Flava bakal menjadi mata dengan eksplosif fireball-nya langsung aja meledak ke arah depan. Oke, ini bakal lebih
ditahan dulu warnya dan bakal di slowing down terlebih dahulu. Karena kita lihat nampaknya mereka bakal berkumpul di area mid dengan 5 orang berkumpul yang bakal mempertahankan sambil mencari cara untuk bisa masuk ke arah top lane-nya nih Angel. Oke, double trouble connect. Lagi sudah dikeluarkan dan ada Earth Splitter tapi masih ada Magnet Frost. Dibalik ke samping. Yunonpe bakal langsung yang flank tapi masih nggak bisa lari karena udah ada 4 orang bakal menyerang dan first blood berhasil didapatkan oleh Archangel dari arah top lane-nya nih Angel. Wih, ini ada angel-angelnya gitu kan. Iya. Tapi nice banget sih ya. Seenggaknya tuh first blood itu benar-benar didapetin sama Albion ya. Otomatis bakal bikin Albionnya ya nambah-nambah gold ya. Dan lihat ada Clef Sancti yang udah langsung jadi. Dan headshotnya dicicil sama Yue, ada Splitter dikeluarkan. Tapi ada juga di sana ada seorang Florentino yang ternyata bunganya agak sedikit miss. Tapi Flava agak sedikit nafsu mau masuk ke arah seorang Albion. Tapi headshot langsung dengan satu baris ke atas. Tapi di sana ada juga satu Drake dikeluarkan. Di mana Haki-Haki harus coba untuk tarik mundur sementara dia ada Flava dengan satu buah Ember's Gaze-nya cukup berdamage juga karena seorang buffer. Tapi lihat creepnya sekarang sudah masuk sementara dua orang ini udah low HP bar banget. Tapi ternyata ada Fadel terus saya Yue dengan skill satunya yang bisa clear creep dengan cukup cepat. Betul ya, Aqua Force langsung maju, masuk di sana dan berhasil gitu buat clear dengan sangat cepat di sana. Dan kita bakal melihat juga dari arah bawah termasuk adanya dari Abyssal Dragon yang bakal didapatkan, cuman bakal ditahan terlebih dahulu karena sangat beresiko juga. Terlebih kita tahu dari atasnya belum ada informasi di manakah semua hero yang lagi menuju dari lokasi gitu kan. Termasuk kali ini nampaknya Malphite bakal menjadi mata juga untuk bisa menyerang karena Yunonpe pelan-pelan Grillia langsung masuk ke arah dive-in tower di arah top lane-nya nih Angel. Untungnya masih bisa aman karena juga gak ada sama sekali backup juga gitu. Jadi gak bakal bisa langsung terjang juga dari arah Roxy-nya Angel. Iya, gak worth it juga sih ya. Karena tadi mungkin tujuannya bagus untuk mencil towernya aja. Makanya biar creepnya gak di-clear cepat gitu Mark Angel. Tapi hati-hati juga karena tadi bisa jadi malah seorang Yunonpe bisa kecicil gitu kan. Tapi ternyata di arah mid Flavanya mau rotasi ketemu sama Haki-Haki. Akhirnya di-kill dan nice one menjadi kill kedua untuk tim Archangel. Seperti di arah atasnya, hati-hati juga di sana ada yang lagi berlalu lalang dengan tali-talinya dari Haki-Haki dan ternyata itu hanya untuk mengambil beberapa creep di sana. Tapi ada Florentino yang malah mengajakin war, kamu ngajak dansa, let's go kita dansa di sana. Tapi ternyata Haki-Hakinya bisa diambil killnya oleh seorang Echad dan Nightmare. Nice one untuk gentleman kita ya. Wow, nice banget dia inisiatornya gitu kan. Walaupun dia udah tahu tadi Yunonpe itu bisa dibilang tadi agak sedikit kurang ya, berapa kali disgrafnya itu agak miss. Jadi makanya tadi Nightmare-nya yang berani untuk buka. Oke, kita yang open duluan. Tapi hati-hati juga di arah bawah. WL-nya udah low HP, tapi 0-0 juga udah low mana. Dan tentu saja dia nggak bisa spamming. Betul, dia harus bisa memperkirakan dan sambil mencari cara untuk bisa balik ke arah dari core-nya. Cuman agak sangat beresiko sih ketika dia balik, otomatis tower-nya bakal free banget buat di-hit. Tapi dari atas sudah terjadi sebuah melakukan Dragon Swap kalau bisa melakukan dia. Tapi buff biru berhasil diambil. Nightmare bener-bener nyayur banget ya dari segala macam investasi yang mereka dapatkan juga. Tapi mereka langsung nge-play. Nightmare lari ke sana kemari, berdansa dengan indah, menyerang dengan menusuk ke arah depan. Dan tapi diam-diam berhasil menjadi pengalihan untuk bisa teman-temannya mendapatkan tower di arah top lane-nya. Ini bakal menjadi free banget tentunya karena mereka langsung aja berlanjut ke objektif berikutnya dengan adanya Dark Slayer yang menyerang. Cuman terlalu low darahnya dari arah Florentina, jadi harus mundur terlebih dahulu Angel. Iya, nggak bisa ya. Dan harus hati-hati juga karena di arah bawah pun WL-nya masih sibuk dengan creep. Karena memang dari tadi tuh kalau misalnya Ci-nya udah pulang, ada Aoi-nya. Jadi memang dari Scout-nya itu kayak kurang bisa untuk ngincer tower. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena memang rotasi dan pergantian untuk jaga towernya tuh dari Archangel cukup baik. Tapi walaupun di atas ditukar ya, dan itu menjadi kabar buruk juga ya pasti untuk Archangel. Tapi kita harus lihat karena game belum berakhir. Sekali lagi game belum berakhir, apapun bisa terjadi. Iya, belum berakhir dan selama core masih ada, game masih bisa dimenangkan siapapun gitu kan. Asalkan dari kondisinya aja gitu. Dan kita bakal sekarang langsung terjadi lagi war dari arah atas, termasuk 5 orang bakal keluarkan termasuk Splitter dan agak miss. Tapi pelan-pelan Florentino berdansa dan bakal mengincar Malphite setelah berhasil mendapatkan satu batu demi batu dari sana yang berhasil dihancurkan. Waduh, batu demi batu jadi kuli bangunan dong dari Florentino-nya ya. Tapi wow, menurut aku ini salah satu perform Florentino terbaik untuk hari ini. Karena tadi kita lihat Florentino selalu di pick. Tapi always gak bisa perform, kayak susah banget untuk nyari momennya. Tapi di sini dari Nightmare ngebuktiin kalau Florentino tuh belum kalah loh guys gitu. Belum kalah loh teman-teman. Ini dia bisa dapetin beberapa kill, tapi ATT Echad di sana hampir terkena double trouble. Tapi ternyata nice
pas banget untuk shadow stepnya dari seorang Echot. Dan Holy Dragon juga masih bakal menjadi incaran pertama. Dan yang utama juga untuk Alisal Alta. Dan sebentar dari Ramit, hati dari juga bakal langsung di-push untuk creepnya oleh tim Alisal Alta. Tapi sekali lagi harus catatan, Alisal Alta nggak boleh blunder. Karena segini setup mereka udah bagus banget. Dan mereka kayak komitmen walaupun ada beberapa orang yang kayak agak ragu. Tapi harus percaya dan harus set up lebih baik lagi. Tapi hati dari juga Holy Dragon sudah bakal diambil aja oleh seorang Echot yang hampir di-steal ya tadi ya. Hampir di-steal detik terakhir, tapi untungnya masih bisa diamankan dan masih bisa di-secure di sana. Ini bakal menjadi bahaya karena dengan begini bakal tetap setara dari kedua belah tim Alisal Alta maupun Archangel juga di sana. Wow, ini bakal bener-bener ini ya. Keras banget nampaknya. Kita bakal lihat lagi nampaknya Dasta juga berhasil diambil, tapi dari sana Zero bakal low sekali. Untuk yang masih ada Rick Off juga dan Splitter yang berhasil menyelamatkan dia. Oh, Laki-Aki langsung aja menerjang ke arah depan, tapi masih ada flicker dari Flava dan masih bisa hidup di sana. Oke, Yumenope masih dikejar sekali lagi. Bisakah mereka mertahankan dirinya? Tapi Echot juga bakal ada penyerangan, tapi terlalu bersiko karena Flora itu di samping dan ada Malphurs yang bakal mendapatkan satu pengamanan dari arah depan. Tapi WL diam-diam langsung aja split push dari arah atas dan berhasil mendapatkan satu tower kedua dari arah top lane-nya. Ini tadi yang seberang-seberangan Bash tuh, ngintip-intip, nggak boleh ngintip-intip, hati-hati. Woi, kalian berdua sama-sama jungle. Wah, tapi ada Echot yang lewat. Mau kemana kamu sayang? Tapi ternyata Echotnya bakal dikejar-kejar dan ternyata masih bisa didapatkan seorang Laki-Aki. Tapi di sana, gentleman kita nggak menyerah juga, masih mau masuk. Tapi ada WL yang menyusul ke arah depannya dan ternyata kita lihat dari Albion masih bisa survive. Bahkan dari WL-nya pun bakal langsung diincar oleh 4 orang sekaligus di mana finish player dihadirkan dan Albion ternyata masih bisa dapat seorang WL. Gak apa-apa, kata WL, gak apa-apa gue hilang. Tapi ternyata Albion dia juga bisa ke pick off dan itu yang pastinya bakal mengurangi damage dealer dari Archangel. Walaupun bisa kita bilang dari Alisal Alta juga Echotnya ke pick off, tapi Echotnya bakal lebih cepat responnya dibandingkan dengan Albion. Betul, ditarik ke neraka langsung dari Scoot ya. Dan kita bakalan langsung aja maju dari Aspiter yang bakal keluar dan berhasil didapatkan. Tapi Torrento masih bisa berdansa dan masih bisa menghindari dari segala macam proyektil yang masuk ke arah dia. Bahkan Yue tadi masih bisa digocek-gocek loh. Walaupun lurus lah gerakannya ya. Kita bakal lihat sekarang sudah ada Yumenope yang bakal menyerang juga untuk bisa mendapatkan satu kepastian dari pertahanan yang ada. Termasuk King yang pelan-pelan masuk ke arah jungle-nya. Tower di mid bakal dalam bahaya, tentunya akan tinggal setengah darah lagi. Buff biru bakal mincaran juga. Nightmare tidak mau menyerah dan bakal ini sebenarnya keuntungan buat 0-0 sih. Karena dengan begini bakal gampang banget bisa didu ke tembok dan masih bisa dihindari. Tapi di arah mid juga bakal sangat sibuk sekali dengan Aspiter langsung connect juga dengan Yumenope yang low sekali dan bakal tumbang dari Dragon Sword yang langsung menyerang. Tapi 0-0 bakal masuk dulu aja dengan adanya Dragon Spending ya. Yang langsung keluarin nampaknya ya dari sana dan berhasil mendapatkan satu tower juga dan berhasil mengeliminasi satu orang. Tapi nampaknya Aki-Aki tidak mau membuang kesempatan dan berhasil mendapatkan tower tambahan di tier kedua di arah top lane-nya nih Angel. Wow, ternyata tadi yang bisa dibilang cukup pemimpin ya dari Alisal Alta malah dibalikin oleh Archangel. Dan ini yang aku bilang ya, blunder-blunder yang bisa dibilang jangan sampai gitu sebenarnya terjadi. Karena tadi tuh udah nice banget Alisal Alta setupnya gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa mistake yang bisa dibilang tadi kayaknya Echotnya tuh gak tahu kalau di setup bus itu ada orang. Makanya dia enak aja lewat karena Nightmare-nya udah siap di side bus. Sayangnya Nightmare-nya gak ngecek ke arah sana. Makanya waktu dulu aku belajar tuh selalu dibilang jangan ngecek bus setengah-setengah. Ngecek bus tuh kalau bisa tiga-tiganya dicek. Karena momen kayak tadi bisa aja terjadi. Dan tadi itu bener-bener apa ya, bisa bilang harusnya dihindari gitu kan. Bisa dihindari loh, bukan harusnya dihindari. Bisa dihindari gitu yang sampai Echotnya harus ke pick off gitu kan. Tapi kita lihat di arah bawah ternyata Fadel bisa take sekali seorang Flava di sana dan tower pun menjadi incaran. Di mana Albionnya cukup free hit untuk arah tower dan di arah mid pun hati-hati juga creepnya sudah bakal langsung masuk. Bakal maju juga, bakal di-push juga oleh tim Archangel karena memang dari Alisal Alta ini bakal benar-benar dipukul sedikit mundur dan Malphurs-nya lagi-lagi pinter banget jaga temen-temennya satu level di depan. Satu level di depan ya, langsung selalu bisa dipertahankan kan. Kita bakal lihat nampaknya bakal terjadi 3 lane push juga dari arah tim Archangel di sana. Oke, Gizomina langsung aja maju ke arah depan. Di mana sudah ada lagi 3 orang yang menuju ke arah bawah, bisa mencari cara untuk bisa counter attack dulu, tapi nampaknya Alisal Alta tidak mau bisa membiarkan dengan begitu mudah. Double trouble connect juga dan Dragon Sword langsung maju ke depan, tapi nampaknya berhasil untuk bisa mengakses sendiri. Tapi nampaknya ada Echot yang langsung aja kena iblis dalam bahaya sekali. Tapi terjadi pertukaran juga, di mana 1 tukar 1 juga di sana. Memang Flava low sekali darahnya dan bakal langsung aja Ember's Gaze masuk ke tengah. Nightmare mempertahankan dirinya dengan AD maju ke depan, tapi low juga dari Temple of Resistance, tapi masih bisa lari. Oh enggak, ada lagi nampaknya Mountain juga langsung dikeluarkan juga dari arah
Hue dan juga Coforce, tapi berhasil di counter attack baik oleh WL dan harus tumbang di sana. 3 tukar 2, tapi belum puas nampaknya. Bisakah diserang balik? Nggak mau karena nggak ada lagi damage output tambahan dari tim Archangel di sana, Angel. Kan nice banget. Tapi kita lihat itu tadi shootnya mantep banget sih ya dari Power Glove ya, langsung das power charge dulu gitu kan sampai batasnya langsung das hilang gitu kan Archer. Itulah memang Scott ya, apalagi kalau kita perhatikan Scottnya sebenarnya nggak bikin item attack loh, tapi balik lagi itu memang udah skillnya dia, udah stacknya udah penuh ya udah enak banget gitu kan. Apalagi kan sekarang Scott itu stucknya nggak kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan nge-stuck baru sampai 2, kalau pukul stackannya hilang. Kalau sekarang kan enggak gitu kan. Itu benar-benar menjadikan Scott menurut aku menjadi salah satu hero yang benar-benar enak banget sekarang untuk dipakai atau season ini ya. Tapi kita perhatikan pun sekarang yang pastinya malam pun sudah tiba, Dark Lord Slayer pun sudah langsung muncul. Tapi ini bakal jadi perebutan antara kedua tim karena memang belum ada yang kepikiran juga dari tim Archangel. Tapi udah langsung di-start juga, udah setengah darah, 30.000 lagi. Bakal di juga oleh seorang Hagaki, tapi ada Human Ope yang coba untuk berjaga di sana. Dan ternyata Dark Lord Slayer nggak jadi dilanjutin lagi oleh tim Alisal Alta karena memang takut ke pick off gitu kan, atau takut dicuri gitu kan. Betul. Karena walaupun damage-nya dari Alisal Alta itu udah cukup banget untuk dapetin Dark Lord Slayer, tapi belum ada yang ke pick off dari Archangel atau belum ada yang mundur gitu kan dari tim Archangel, jadi nggak bisa segreedy itu untuk langsung dapetin Dark Lord Slayer. Iya, dan itu sangat bijak ya, dan itu sangat baik kalau misalnya kata mereka berhasil mendapatkan Dark Lord Slayer di sana dan bisa banget buat invasi balik gitu. Jadinya sangat beresiko dan juga bencana kalau kata mereka kalah dalam warnya dan bisa langsung menutup gamenya ketika mereka mendapatkan Dark Lord Slayer masuk dari arah top lane-nya. Oke, kita bakal melihat pelan-pelan dari arah sana. Nightmare juga bakal menjadi incaran berikutnya dari arah 0-0 juga, tapi Fadel langsung aja menusuk ke arah depan dengan Aqua Force dan juga Mountain Seeker di sana. Bisakah mereka mendapatkan satu damage yang pasti, tapi pelan-pelan dulu aja mereka mengecek wilayah yang lainnya, termasuk dari arah top lane yang bakal dijaga sama Scoot ya. Dan ada movers yang pelan-pelan dari arah rivernya untuk bisa menjadi peralihan sambil mata yang bakal menjaga ke arah top lane-nya ini aja. Bener banget. Tapi kita lihat ya yang mana dari tim Alisal Alta menurut aku agak sedikit jauh juga ya. Tapi bisa jadi ini jadi strategi yang itu untuk ngebuang Nightmare-nya biar clear creep di arah bawah. Karena mau nggak mau Nightmare-nya pasti nge-clear dong karena dia udah lihat ada 2 orang. Tapi hati-hati juga Nightmare. Hati-hati nggak boleh begitu. Kan di pinggirnya ada Haki-Haki hampir aja ya. Tadi kalau Haki-Hakinya nafsu tuh ya udah langsung nggak jadi bisa di-kill. Tapi sayangnya tadi lihat ada Hayate jadi nggak jadi di-kill. Tapi ada juga Albion udah 2 bar yang langsung terkikis tapi di arah bawah. Ternyata langsung juga jadi inisiasi war. Langsung aja tebar-tebar bunga. Tapi kita lihat Ejot bakal langsung coba untuk follow up. Tapi ternyata nggak bisa. Tapi creepnya maju dikit-dikit sebentar di arah atasnya. Scootnya hati-hati, lihat Scootnya, tolong lihat Scootnya. Itu ada Scoot yang coba untuk ngapus. Yo, coba untuk nge-push ya, tapi masih bisa dihindari dengan adanya langsung masuk ke arah Dark Lord Slayer yang pelan-pelan. Human Ope bakal menjaga, tentunya untuk bisa dizonikan dengan sangat baik di sana, tapi pelan-pelan bakal digagalin dulu dari arah sana. Movers bakal ditarik, bisa didapatkan Movers dari lot kali, kemudian bisa connect dan dikit lagi timpuk sendal tapi masih langsung dipaksa tumbang. Tinggal reruntuhan, tinggal batu yang menjadi udah tumbang pokoknya. Dan kita bakal langsung aja dari 0-0 yang bakal melihat, yang bakal berjaga juga dari arah mid lane, tapi Dark Lord Slayer bakal didapatkan oleh tim Alisal Alta. Bisakah dicegah? Karena kita tahu di sana sudah ada Kaki juga dan juga ada Albion yang bakal dijaga sama Human OP. Oke, kita bakal melihat tampaknya Nightmare langsung aja masuk dan langsung tumbang ke. Masih bisa hidup lagi dengan Edo Tensei. Tapi kita bakal lihat juga di sana di mana langsung Fadel menusuk ke arah depan dan berhasil mengeliminasi Nightmare, sang pentuan Alisal Alta di sana. Kita bakal melihat juga dari Ejot yang bakal berjaga, nampaknya bakal digagalkan sekali lagi Ejot dari penyerangan ke arah Dark Lord Slayer-nya. Kedua ketua sukunya udah ke pick off ya, Mavers ya bisa dibilang benar-benar jadi inisiator. Dan hati-hati juga karena ada Nightmare juga inisiator, tapi ternyata bisa didapatkan oleh seorang Ejot. Tadi Flavanya malah mati sama Dark Lord Slayer. Jadi tumbal proyek. Oke lah ya, jadi tumbal. Tapi pertanyaannya kalau gak ada Flava, ini agak sedikit sulit juga untuk nge-push. Ingat, lihat dong, Albion 11 detik lagi hidup, Flava masih ada 30 detik. Itu bedanya jauh banget gitu kan. Bisa dibilang untuk Dark Lord Slayer bakal udah maju sampai high ground,
Flavanya belum tentu bisa hidup gitu kan. Bisa jadi malah Dark Lord Slayer-nya udah hilang duluan. Iya, itu dia yang bakal menjadi PR berikutnya nih buat tim Alisal Alta. Bisakah dia mempertahankan dari segitu banyak damage yang ada, dan kita bakal melihat bisakah kalian juga, tapi nggak mau buat bisa maju. Lumayan bijak buat mereka juga, dan mau nggak mau White Angels bisa menyerang dan clean terlebih dahulu dari arah Dark Lord Slayer, karena semakin kuat nanti ketika selalu dibiarkan oleh Dark Lord Slayer gitu ketika masih hidup juga. Oke, kita bakal lihat pelan-pelan dulu aja. Nampaknya juga saya sering lag ya, maaf ya. Dan kita bakal lihat juga dari arah bawah sudah ada lagi dari Scoot yang bakal bertahan sambil kill ref terlebih dulu Angel. Iya, dan ini menjadi permainan yang cukup panjang ya hari ini ya. 20 menit loh ini ya. Sebelumnya nggak pernah, untuk match sebelum-sebelumnya, tadi match 1, match 2 belum ada yang sampai 20 menit. Tapi ini menjadi match yang cukup panjang. Karena memang bisa dibilang Alisal ini benar-benar bisa loh gitu kan, nahan pergerakan dari Archangel. Dan Archangel juga bisa bilang agak sedikit kesusahan sih dengan Alisal yang seperti ini gitu kan. Dan menurut aku tuh sih, Nightmare-nya keselin banget. Emang pantas banget Nightmare dari tadi di-lock sama tim Archangel, berbeda dengan Haki-Haki. Dari tadi kalau misalnya Alisal Alta itu malah lebih ngelok ke arah Mavers ya, karena memang dua orang ini ngeselin, udah kayak dua kepala suku gitu kan. Kalau mereka bilang udah war, ya kayak kita war gitu kan. Langsung lanjut, dan itu follow up-nya cepet banget buat timnya gitu kan. Jadinya tuh enak banget ketika mereka war, buat in out-nya juga. Dan ketika kepala sukunya udah tumbang, mereka nggak tumbang dengan mudah gitu. Mereka langsung lari ke arah belakang dan nggak ada lagi korban lanjutan. Itu sih yang mesti kita highlight dan apresiasi gitu. Jadi nggak ada lagi war yang berkelanjutan dan long term jadinya. Dan kita bakal lihat sekarang dari arah bawah sudah ada Aki-Aki yang bakal ke ref terlebih dulu aja sambil menunggu Dark Lord Slayer berikutnya, dan bisa melihat sambil aman-aman dulu nih Angel ya. Iya, aman-aman aja dulu gitu kan. Tapi hati-hati di sana Scoot nggak bisa di instant kill sama Aoi yang pastinya ya. Untuk item nggak masalah, nggak ada permasalahan, nggak ada yang aneh gitu kan dari itemnya, karena ya pasti udah pro player, udah nggak mungkin aneh gitu kan. Cuman untuk gold pun udah nggak akan kita bisa bahas lagi karena ini udah late gamenya gitu kan. Udah hampir mau masuk 22 menit, perbedaan gold tuh udah bener-bener nggak akan kebaca gitu kan. Karena item pun pasti udah semuanya jadi, paling kayak satu orang tuh ya dari Roxy atau dari Human OP kayak BOE-nya belum jadi, tapi di sana ada juga ada satu Earth Splitter yang langsung dikeluarkan oleh sama Malphurs dan coba untuk sedikit maju, tapi Human OP sepertinya harus diam-diam dulu di sana, nggak mau coba untuk bergerak. Dan ya nggak apa-apa sih, dia kecicil, dia masih bisa regen. Tapi ini yang menjadi permasalahan adalah Malphurs-nya benar-benar berani banget, dan Awi itu kayak sabar banget loh nungguin Florentino. Dan lihat ada 4 orang yang langsung dikirim ke arah bawah. Hati-hati Florentino kita, let's go. Tapi di sana juga ada Echot yang nunggu di sana. Dan hati-hati, benar-benar harus masang mata ke arah seorang WL atau Scoot-nya, karena lihat Scoot-nya tuh benar-benar bakal solo push terus-menerus, dan akhirnya Ci-nya yang harus dikirim ke sana. Betul, Ci-nya ya bakal langsung aja mengirimkan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan satu pencegahan yang pasti. Tapi nampaknya dari sana sudah terjadi lagi penyergapan di mana Human OP dari Loskan, tapi ditarik satu orang dan berhasil di-kill dari Haraki. Masih ada nyawa kedua, bisa kelari dia, tapi nggak bisa. Langsung aja ditutup pemain Nightmare, langsung aja sing saset bisa kali didapatkan juga dari Haki, dan berhasil didapatkan juga ternyata. Tapi nampaknya Zelda bakal ditekan dan bakal mundur terlebih dahulu karena mereka juga kalah jumlah. Ini bakal sangat baik sekali untuk bisa didapatkan tentunya. Dan kita lihat sekarang mereka bakal mempertahankan ke arah jungle di arah Dark Slayer, karena tinggal 15 detik lagi mereka bakal hidup dari Lord yang harus bisa didapatkan. Maksud Dark Lord Slayer ya, yang harus bisa didapatkan di sana karena tinggal 8 detik loh ya. Yoi, tapi 5 detik. Gokil sih tadi damage-nya dari Fadel ya. Hati-hati double trouble, kena ke sana ternyata Human OP. Ada Split langsung dikeluarkan juga oleh Malphurs. Tapi itu hanya ternyata untuk zoning out lo aja. Tapi itu artinya menjadi informasi juga untuk tim Archangel. Kalau misalnya Dark Lord Slayer-nya harus coba untuk setup terlebih dahulu. Tapi tadi juga Echot dari tadi bener-bener mencari momen banget. Dia tuh bener-bener nge-trap, diem aja di bus. Dia nggak mau offset. Dia bener-bener nungguin siapapun yang lewat ataupun siapapun dari timnya yang butuh bantuan, dia siap bantu gitu. Tapi yang pasti dari kedua tim harus coba bisa dibilang kayak memikirkan cara gitu kan buat mencari momen biar mereka bisa win gamenya. Karena untuk seperti ini susah banget, walaupun bisa dibilang Yue-nya udah sakit banget, tapi Yue di arah late game juga bakal kena sama damage-nya dengan hero-hero dari Alisal Alta gitu. Tapi ini udah late ya, hati-hati juga. Tapi di sana Malphurs ternyata masih bisa untuk defend, tapi ternyata Dark Lord Slayer udah langsung diamankan, mau diamankan aja Alisal Alta, ternyata jadi senggol-senggol cantik dulu. Senggol dulu ya nampaknya
nampaknya pelan-pelan sambil mencari cara apakah bakal dia take balik. Karena kalau misalnya kata dia take balik atau enggak tinggal di tetes terakhir kayak ikan susu. Tapi nampaknya nggak mau ya. Dan harus bisa disecure sambil mencari cara dan jaga jarak dulu nampaknya. Oke, Haki-Haki bakal one on one sama WL. Tapi nampaknya nggak bakal mau langsung dijabarin karena bakal bahaya dan resiko sekali ketika mereka adu mekanik. Tapi bakal sia-sia gitu untuk bisa langsung maju. Oke, pelan-pelan dulu aja. Dari arah Flava bakal diserang sama Movers juga. Ada taunting dulu pelan-pelan dari Perang Psikologi langsung dikeluarkan. Tapi nampaknya adanya kuda iblis untuk bisa melarikan diri. Tapi WL harus tumbang dengan Dragon Sword dan cakar-cakar dari arah Haki-Haki di sana. Ini bakal membuka kesempatan buat mereka mendapatkan. Tapi nampaknya juga masih bisa melarikan diri dengan darahnya low sekali. Tapi masih bisa save the day. Oke, kita lihat sekarang Haki-Haki bakal pelan-pelan dulu aja dengan 3D manuvernya untuk bisa melarikan diri dulu. Tapi nampaknya sangat baik sekali dengan Zero langsung komit ke arah tengah, ke arah core-nya. Masih bisa lari untungnya. Tapi Nightmare bakal berdansa dengan Ria maju ke sana kembali dengan Zero di sana. Tapi low sekali darahnya masih bisa lari karena low juga nggak bawa kemana-mana. Tapi nampaknya sudah ada lagi dari arah tower di arah mid lane yang harus hancur. Dan tower kedua dari arah top bot lane yang hancur. Dan juga tower ketiga nih bakal sangat baik sekali kawan untuk bisa mendapatkan. Dan kita lihat bisakah Humanopi menarik satu persatu personil di sana. Tapi sulit sekali dan kok terbuka lebar. Wow. Minang Deng laga Kinang Swang. Minang laga Kinang Deng. 1 poin berikutnya berhasil didapatkan oleh tim Archangel.